Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang berlimpah kasih setianya. Pagi ini kami datang ke gereja, kami boleh dapat kesempatan beribadah, memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Kami dapat kesempatan untuk melayani Engkau. Kami dapat kesempatan untuk mendengarkan firman. Itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika nanti sebentar kami pulang, kami tahu, kami percaya di dalam anugerah-Mu, kami bawa berkat firman. Nolong kami, mengubahkan kami menjadi semakin serupa Kristus. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Apa yang sudah Engkau berikan pada hamba-hamba, persiapkan hamba boleh menjelaskan firman-Mu sejelas-jelasnya di dalam kasih karunia-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Saudara, kita sungguh bersyukur karena saya secara pribadi bersyukur setidaknya karena gereja kita sungguh boleh kemudian selama beberapa minggu ini kita belajar dari firman Tuhan. Ada surat yang kemudian ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu. Kita sudah melewati 6 jemaat dan hari ini kita masuk pada jemaat yang ke-7 yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Karena itu mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan di sana ada satu tema yang memang akan sama-sama coba kita pelajari. Laodikia mengatasi sikap suam kuku. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setelah melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai khotbah pada pagi hari ini berbicara tentang hidup di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang hidup di dalam Tuhan, maka sebuah pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara yang bisa menjadi perenungan kita adalah, kehidupan seperti apa yang kita harapkan ketika kita hidup di dalam Tuhan?
Kehidupan seperti apa yang kita bayangkan ketika kita berada di dalam Tuhan. Saudara, pada umumnya tentu saja ketika kita kemudian berada di dalam Tuhan, karena kita mengetahui Tuhan itu baik, Tuhan itu pemilik segala-galanya. Maka sesuatu yang wajar ketika kemudian orang Kristen berkata, aku mau diberkati. Sehat, pekerjaan lancar, rezeki lancar, studi berprestasi, nilainya baik-baik, A plus, terserah gitu ya. Rumah tangga, keluarga harmonis. Anak-anak bertumbuh dengan baiknya, dengan sehatnya. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Cicilan lancar, ya yang lagi cicilan. Gak stres. Dan lain sebagainya. Kita mau hidup tuh pokoknya nyaman, aman, tenang, penuh damai sejahtera. Pokoknya mantep. Ada amin? Oke, itu mewakili semua manusia orang Kristen. Ya, amin. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dalam Tuhan, ketika kita berpikir seperti itu nggak ada salahnya. It's okay. Tapi sebagai orang Kristen yang juga mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Maka tentu saja harusnya saudara, ketika kita memikirkan segala berkat yang kita terima, maka di sisi yang lain kita pun tahu, oh kalau hidup di dalam Tuhan, ya harusnya saya hidup benar, hidup kudus, hidup mulia, gak sembarangan, tidak berbuat dosa. Saya harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin? Kurang keras, yang tadi lebih amin ya, lebih keras tadi aminnya. Diberkati, wah tapi kalau bilang hidup kudus, amin. Berat hati gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan kembali. Berapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa hidup di dalam Tuhan itu berarti hidup bagi Tuhan. Kita nggak bisa kemudian berhenti hanya sampai pada Tuhan aku hidup di dalam Engkau kemudian memberkati aku. Stop sampai di situ. Nggak bisa saudara. Harusnya pemikiran kita yang benar adalah ketika saya diberkati, maka kehidupan itu tidak berhenti hanya sampai saya diberkati. Tapi bagaimana kemudian kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang bagi Tuhan. Hidup ini waktu demi waktu yang kita jalani, yang kita isi, kita kerjakan adalah hidup harusnya bagi Tuhan. Tidak berhenti hanya pada diri kita. Kita tidak bisa saudara hanya sampai kemudian Tuhan tolong berkati saya. Terus setelah diberkati nextnya apa? Nggak bisa saudara. Ketika kita bicara tentang hidup bagi Tuhan saudara. Maka itu secara bersamaan kita memilih hidup di dalam Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Harusnya seperti itu. Seorang karyawan datang ke sebuah perusahaan. Dia kemudian diterima. Bekerja di situ sekian lama. Dia hidup tanda kutip di perusahaan itu. Maka dia bekerja. Bukan sebenarnya untuk dia secara sendiri ya. Tapi sebagai seorang karyawan dia hidup itu bagi perusahaannya. Dia bekerja bagi perusahaannya. Itu hal yang wajar. Harusnya seperti itu. Demikian juga saudara kita. Kita perlu ingat hidup ini milik Tuhan sepenuhnya. Ketika engkau buka mata, ketika engkau tutup mata. Dari sejak engkau lahir sampai engkau mati. Kita adalah milik Tuhan. Kita ada karena penebusan Tuhan. Dan fakta ini harusnya kemudian membawa kita hidup bagi Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Nah menjadi pertanyaan kemudian perenungan bagi kita di awal dari khotbah ini. Apa jadinya kalau kita memilih hidup di luar Tuhan? Apa jadinya kalau kita hidup di luar Tuhan? Nah saudara, ini akan coba kita bahas bersama-sama melalui jemaat di Laodikia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama melihat Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita akan coba sedikit mengeksposisi ayat demi ayat yang ada. Saya mulai dengan ayat 14 saudara. Menarik. Karena di sini Yesus ya yang memberi surat melalui Rasul Yohanes menuliskan surat kepada jemaat-jemaat dan bagian ini kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin,
saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, saya akan jelaskan satu demi satu secara singkat, saudara. Saudara bicara tentang amin, kata amin ya, kita sering mengucapkannya. Tadi saja kita baru saja mengucapkannya ya. Amin, apa itu amin, saudara? Amin itu kalau dilihat juga dari perjanjian lama, itu berbicara tentang yang benar, teguh, kokoh, layak dipercaya. Jadi saudara, ketika kemudian saya berkata ada amin, saudara bilang amin. Itu berarti sesuatu yang disampaikan itu sesuatu yang layak dipercaya. Nah, Yesus menempatkan diri dia berkata, saya amin. Saya layak dipercaya, saya teguh, saya kokoh, saya benar. Itu Yesus. Yang kedua, saksi yang setia dan benar. Yesus pun adalah saksi yang setia dan benar. Nah, bagian ini saudara, saya mau ajak kita lihat Yesaya. Yuk kita buka Alkitab, nggak ada di slide saudara ya. Yesaya pasal 43, saudara, kita akan membaca satu nubuatan tentang Yesus. Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 13. Sudah ketemu? Mari kita baca, saudara, menyimak. Yesaya 43, saya mulai baca ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Di sini bicara tentang Yesus, saksi yang setia dan benar. Dan apa yang Dia ucapkan, itu benar-benar terjadi. Dan pasti dilakukan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, itu bicara tentang permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus menempatkan dirinya sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Tapi saudara, hati-hati jangan kemudian kita menafsirkan kata permulaan itu dalam bentuk pasif. Kalau dalam bentuk pasif, maka seakan-akan Yesus itu diciptakan. Dan kita tahu Yesus tidak diciptakan. Tapi kalau kemudian itu dalam bentuk aktif, maka kita mendapati bahwa Dia adalah permulaan dalam pengertian segala sesuatu itu ada melalui Yesus. Kalau kita mengacu Kejadian pasal 1, di dalam penciptaan mulai hari pertama, selalu kemudian Allah berkata, berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Lalu kemudian kalau kita loncat ke Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ kemudian Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini jelas bicara tentang Yesus, saudara. Dia permulaan dan pemilik dari segala sesuatu. Nah, saudara, ingat-ingat ya, 3 bagian perkenalan yang Yesus kemudian berikan. Amin, saksi yang benar dan setia, lalu permulaan dari ciptaan yang ada. Nah, saudara, kita akan menghubungkan itu dengan situasi yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Masuk pada ayat 15, saudara. Di situ kemudian Yesus bicara tentang, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, kalau masih ingat khotbah tentang jemaat di Sardis. Kalau baca pasal 3 ayat 1, di situ ada kalimat atau frasa yang persis sama seperti jemaat di Laodikia. Di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Sama kan? Persis sama, saudara. Nah, sama itu sama-sama juga enggak bagus. Sama jeleknya, saudara. Sardis dikatakan hidup, padahal mati. Laodikia pekerjaannya suam-suam kuku. Dengan kata lain, saudara, pekerjaan mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kemudian kita mulai berpikir, pekerjaan apa ya? Pekerjaan seperti apa? Kita langsung bicara tentang pekerjaan. Bertani kah? Atau profesi tertentu kah? Pekerjaan seperti itu. Enggak, saudara, bukan seperti itu. Akan saya jelaskan. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 2, kata yang sama yang digunakan dalam bahasa Yunani, saudara ya. Saya loncat ke Efesus pasal 2 ayat 10. Saudara juga mendapati di situ kata pekerjaan.
Ya, saya berharap saudara bisa menyimak ini ya. Saya loncat-loncat saudara untuk cari koneksi supaya kita paham apa yang kemudian Tuhan mau maksudkan kepada jemaat di Laodikia dan termasuk pada kita. Saudara, di situ ada kata pekerjaan. Oke? Nah, pekerjaan di sini saudara, kalau pada ayat 10 ini nggak bisa dilepaskan dari ayat 8 dan 9. Konteksnya karena di situ bicara tentang keselamatan. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi bicara tentang keselamatan yang diperoleh karena kasih karunia. Setelah bicara tentang keselamatan karena kasih karunia, lalu kemudian di situ Paulus bicara tentang engkau ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka di sini kemudian kembali pada pertanyaannya tadi. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan di sini? Soalnya dia bicara tentang hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia. Di dalam seluruh aktivitasmu. Dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Dan di bawah kolong langit ini. Maka ada sesuatu yang harus ketika kita hidup di dalam kasih karunia. Jangan pernah keluar dari kasih karunia itu. Apapun yang engkau kerjakan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Terlalu lama, terlalu sering, ketika kemudian kita di luar Tuhan, kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan ketika kita menerima keselamatan di dalam kasih karunia itu, Tuhan mau stay, tetap, jangan beranjak dari tempat di mana engkau sudah menerima kasih karunia itu. Tuhan mau bicara tentang kehidupan kita tetap di dalam Dia. Saudara, dari dulu saya memegang satu kemudian perkataan yang kemudian disampaikan kepada saya. Di dunia ini hanya ada satu tempat yang paling aman. Yaitu di dalam Tuhan. Ketika hidup melakukan kehendak Tuhan. Dunia boleh porak-poranda. Tapi selama kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita berada di tempat yang paling aman dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, kita kembali pada jemaat di Laodikia. Saudara, mereka Kristen. Jadi konteksnya jemaat Laodikia itu adalah orang Kristen. Mereka mengaku percaya kepada Yesus. Tapi sangat besar kemungkinan mereka tidak lagi hidup seturut kasih karunia yang telah mereka terima. Gaya hidup mereka saudara sangat dipengaruhi dengan gaya hidup penduduk Laodikia yang tidak percaya. Saudara, sebagai tambahan informasi, Laodikia juga dikenal dengan sebutan Diospolis. Ya, tambah informasi aja saudara. Nanti saudara juga lupa nggak apa-apa. Ya, setidaknya di dalam ruangan ini saudara tahu, oh ya Diospolis. Tapi sebenarnya gampang mengingat, Laodikia itu ada hubungannya kota Laodikia dengan dewa Zeus. Yang tahu kemudian ya, dewa-dewinya Yunani pasti tahu dengan dewa Zeus. Apalagi kalau nonton film Hercules. Ya, sudah nonton Hercules tahu ya, dewa Zeus. Seperti itu ya, bukan kue sus saudara ya. Dewa Zeus. Nah, karena itu disebut kota ini dengan sebutan Diospolis. Jadi saudara, konteksnya itu orang Laodikia adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewi Yunani. Khususnya kepada dewa Zeus. Mungkin generasi pertama yang menerima Injil, saudara, dari informasi yang saya dapatkan, baca saudara. Mungkin generasi pertama adalah generasi yang benar antusias. Setelah mereka dapat Injil, mereka antusias. Hidup dalam Tuhan, mereka memberitakan Injil, penuh semangat melayani Tuhan. Luar biasa saudara, jemaat di Laodikia. Tapi sangat besar kemungkinan generasi selanjutnya. Ketika mereka semakin menikmati kemakmuran yang ada, kekayaan yang semakin bertambah-tambah. Mereka mulai meninggalkan semangat hidup bagi Injil, hidup di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Saudara, keadaan inilah yang kemudian tidak bisa diterima oleh Tuhan. Enggak bisa. Mengapa tidak bisa? Saya akan membawa kita untuk kemudian lebih dalam lagi. Ada dua sisi. Dari sisinya Tuhan, dari sisi jemaat di Laodikia. Yang pertama kita lihat dulu dari sisinya Tuhan, saudara. Saudara, kembali kita ingat ya, yang tadi ya, Tuhan memperkenalkan dirinya ya. Ada 3 kan?
Ya, amin, saksi yang setia dan benar, lalu permulaan dari semua ciptaan. Nah, saudara, Yesus pada waktu dia berbicara kepada jemaat Laodikia, itu sebenarnya dia sedang menuntut jemaat Laodikia. Nah, saudara, saya ingin kemudian membawa kita pada konsep pemahaman kita, pengenalan kita tentang Allah. Selalu kita bicara tentang, oh Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu penyayang, Allah itu mengampuni. Yes, benar, gak ada salahnya. Tapi satu juga yang perlu saudara tahu tentang Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Itu Allah yang menuntut. Oh iya saudara, Allah kita memang adalah Allah yang menuntut. Saudara ingat, Alkitab sudah menjelaskannya pada kita. Pada hari penghakiman, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita untuk kehidupan yang sudah Dia berikan. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta? Tuhan itu memberikan 5, ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1. Lalu kemudian Tuhan itu pergi. Sekian waktu lamanya, lalu kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, dia meminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah engkau kerjakan dengan 5 talenta itu? Apa yang sudah engkau kerjakan dengan 2 talenta itu? Apa yang sudah engkau kerjakan dengan 1 talenta itu? Jadi saudara perlu mengenal Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menuntut. Tapi bukan tanpa alasan saudara. Tentu saja ada alasannya kenapa kemudian dia menjadi Allah yang menuntut. Bukankah saudara Allah sudah memberikan anaknya untuk dikorbankan bagi saudara dan saya, bagi umat manusia. Dan itu bukan pengorbanan yang murah. Walaupun memang betul diberikan secara cuma-cuma, yes. Kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma, ya benar. Tapi bukan berarti pengorbanan itu pengorbanan yang murah. Pengorbanan itu pengorbanan yang sangat mahal saudara. Memberikan dampak yang sungguh dahsyat bagi orang-orang yang mau menerimanya. Kebinasaan diganti dengan keselamatan. Kematian kekal diganti dengan kehidupan kekal. Kita tidak layak, tetapi dilayakkan untuk menerima. Kita tidak mampu, tapi dimampukan untuk menerima. Dan bayangkan saudara, lalu setelah kita menerima semua kasih karunia yang berlimpah, yang begitu luar biasa, kita kemudian mengabaikan Allah. Soalnya di dalam konsep kita aja kan manusia, betul sih, mungkin kita berkata, tapi kan kita orang berdosa Pak. Tapi coba kita pikirkan tentang konsep ketika kita mengatakan, ini benar kok. Ketika saya memberikan sesuatu, lalu saya menuntut sesuatu dari dia, itu hal yang wajar. Sesuatu yang pada umumnya, kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran umum, oke. Nah kalau kemudian kebenaran itu kita terapkan pada diri kita, bukankah hal yang sama bisa terjadi ketika Allah sudah memberikan anaknya, dan kita menerima itu, lalu kemudian Allah menuntut. Engkau sudah menerima kasih karuniaku, lalu mengapa engkau sekarang mengabaikanku? Jadi saudara, kita perlu paham, perlu mengenal Allah kita Allah yang menuntut. Dan ketika kemudian dia mendapati jemaat di Laodikia tidak seperti yang dia tuntut. Wajar gak kalau kemudian Allah itu marah? Wajar, saudara. Sangat wajar. Saudara, Allah mengharapkan, Allah menuntut. Ketika bicara tentang hidup bagi Tuhan, benar-benar kita hidup di dalamnya. Kita hidup bagi Tuhan. Dan kehidupan itu harusnya kemudian menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya pada waktu hari Minggu. Kita ke gereja, kelihatan kita hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya pada waktu hari Minggu, di balik tembok gereja, kita hidup bagi Tuhan. Ramah satu dengan yang lainnya, berbagi senyum, berbagi sukacita, melayani. Tapi setelah itu di luar gereja, kita menjadi orang yang berbeda, hidup di luar Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bisa menerima kehidupan seperti itu. Saudara, ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dia memperkenalkan dirinya berkat yang luar biasa bagi jemaat di Laodikia, bagi saudara dan saya. Seakan-akan Yesus ingin berkata, setelah semua yang sudah aku berikan, masa sih kalian meninggalkan aku? Masa sih kalian lebih memilih untuk hidup di luar aku?
Masa sih kalian tidak berjuang, tidak berupaya untuk setia? Aku memberkati kalian. Aku menyertai kalian. Aku melimpahkan kasih karunia-Ku. Tapi kemudian kalian tetap meninggalkan aku. Saudara, wajar ketika Allah murka pada orang-orang penerima kasih karunia. Saudara, kemudian saya mengajak kita untuk melihat dari sisi, yaitu dari sisi yang lain, jemaat Laodikia, saudara. Saudara, bicara tentang jemaat di Laodikia, maka kita mendapati firman Tuhan berkata pada mereka, mereka menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Saudara, kalau bicara tentang suam-suam kuku, kita langsung paham, oh ini hangat. Ya, jadi ini mengacu pada air. Jadi di nggak jauh, Hierapolis. Jadi ada satu daerah namanya Hierapolis. Di situ kemudian ada muncul mata air, saudara. Begitu banyak. Dan airnya panas. Ya. Lalu kemudian air itu mengandung satu kandungan tertentu. Saya kok lupa ya, saudara. Natrium karbonat. Oke. Itu ketika mengalir mereka pakai pipa, saudara. Pakai pipa yang besar-besar. Ketika mengalir menuju ke Laodikia, air itu kemudian menjadi nggak panas lagi, tapi juga nggak dingin, jadi hangat, saudara. Pada waktu sampai di Laodikia, ketika dikonsumsi, air itu nggak enak banget, saudara. Ya, tidak enak. Tapi memang ada kelebihan, nanti sebentar saya jelaskan ya. Apa kelebihan kemudian dari air tersebut, dari kemudian sumber yang ada itu, yang mereka pakai buat pengobatan. Tapi itu kondisinya, saudara. Jadi ketika bicara tentang suam-suam kuku, itu kondisi air yang dari Hierapolis, yang mengandung natrium karbonat itu kemudian datang sudah menjadi hangat, tidak lagi seperti pada waktu. Karena itu dikatakan jauh lebih baik kalau engkau dingin atau panas. Ya, nah saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ke-17, di situ kemudian Tuhan Yesus berkata begini. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah saudara juga kemudian perlu tambah informasi tentang jemaat Laodikia. Saudara, jemaat Laodikia ini terkenal karena penghasil wol hitam dengan kualitas yang sangat baik. Ya, mereka di sana kemudian ada peternakan untuk kemudian ternak untuk menghasilkan wol, dan wolnya itu wol hitam yang sangat baik. Mereka menghasilkan karpet, dikatakan di sini karpet trimita, karpet dari bulu domba. Lalu mereka menghasilkan juga kain, pakaian-pakaian yang terbaik dan sangat terkenal di bawah kekuasaan Romawi, setidaknya dunia, saudara, pada waktu itu. Sehingga penduduk Laodikia itu menjadi penduduk yang kaya, makmur, sejahtera. Nah saudara, seperti apa sih kayanya mereka? Nah, saya akan coba jelaskan. Tahun 17, saudara, ya tahun 17 Masehi, Laodikia itu dihantam gempa bumi yang dahsyat, saudara ya. Lalu kemudian memporak-porandakan kota itu. Setelah kemudian gempa, pemerintah Romawi kemudian datang menawarkan bantuan, mereka mau. Lalu kemudian kembali penduduk itu, kota itu dibangun lagi. Lalu terjadi gempa lagi tahun 60 Masehi. Kembali Laodikia dihantam lagi gempa yang dahsyat, porak-poranda lagi. Kembali kemudian pemerintah Romawi datang lagi menawarkan bantuan. Tapi bedanya, saudara, mereka nggak menerima. Mereka nggak perlu, yang lain aja. Kami bisa. Dan betul, saudara. Mereka kemudian membangun kota mereka dengan kekuatan mereka. Bahkan mereka membantu kota-kota sekitar yang juga terdampak gempa. Jadi saudara boleh bayangkan akan kekayaan mereka. Selain dari wol, sebenarnya saya katakan tadi, mereka juga di sana terkenal dengan sekolah kedokterannya. Di sana ada sekolah kedokteran spesialis telinga dan spesialis mata. Nah, spesialis mata ini menjadi khusus, saudara, karena ternyata di sana menghasilkan satu sumber yang baik, saudara, yaitu salep mata. Itu mengacu juga dari mata air yang ada, saudara, air panas itu. Jadi mereka menghasilkan salep mata yang begitu baik. Nah, dari berbagai penghasilan mereka menjadi kaya. Karena itulah kemudian dikatakan, engkau berkata aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi saudara, kita boleh paham kenapa kemudian kota Laodikia termasuk jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya. Tapi kemudian perhatikan kalimat selanjutnya masih di ayat yang sama.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya kemudian teringat perkataan Tuhan Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di sini tidak berbicara tentang seakan-akan kita tidak punya sesuatu dalam hidup ini. Jemaat Laodikia itu sangat menggambarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka kaya secara materi, mereka kuat, mereka tidak kekurangan apa-apa. Tapi kondisi mereka karena di luar Tuhan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pemahaman mereka dipandang oleh Tuhan sebagai orang-orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan saudara, di dalam keadaan seperti itu, maka kemudian Tuhan berkata, karena engkau suam-suam kuku, karena engkau tidak di dalam aku, karena engkau mau hidup mengandalkan dirimu sendiri, maka Tuhan seakan-akan mau berkata, aku memuntahkan engkau, aku akan memuntahkan engkau, aku akan membuang engkau dari mulutku. Saudara, perhatikan ketika kita mungkin merasa aku baik-baik saja, tapi kehidupan kita di luar Tuhan, maka secara tidak langsung Anda sedang menentang Tuhan. Saudara, satu perkataan yang kemudian saya ingat sampai sekarang sudah beberapa tahun yang lalu, saudara, perkataan dari pendeta Irwan Pranoto. Dia berkata begini, kita banyak orang tua mengharapkan anak-anak kita itu dari mereka kecil belajar mandiri. Terus kita latih mereka menjadi orang-orang yang mandiri. Orang tua lalu kemudian bisa membawa anak mereka kemudian bisa menikah, membangun rumah tangga. Kita berharap sebagai orang tua kemudian anak-anak kita bisa mandiri. Itu baik, saudara. Tapi berbeda di dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita mandiri, terpisah dari Tuhan. Enggak. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau tiap-tiap hari kita berlutut, angkat tangan dan berkata, Tuhan, hari ini aku tidak bisa lewati kalau engkau tidak besertaku. Tuhan, hari ini aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau tidak menopangku. Dan itu kita perlu ucapkan day by day. Tiap hari. Jangan pernah terbersit dalam pikiran kita, hari ini aku bisa lewati tanpa Tuhan. Tuhan, hari ini aku tidak butuh engkau. Aku bisa. It's okay Tuhan, don't worry, I'm fine. Nggak bisa, saudara. Tiap hari kita butuh Tuhan. Tapi jemaat Laodikia, mereka berkata, aku baik-baik saja. Aku gak butuh Tuhan. Saudara, keadaan inilah yang membuat Tuhan kemudian murka. Dia marah. Saudara, ketika kita hidup mengandalkan diri kita sendiri, kita sedang menantang Tuhan. Dan memang bukankah kemudian firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang bersandar pada dirinya sendiri. Terkutuklah. Tuhan marah, saudara. Ketika kita berusaha menjalani hidup ini dengan mengandalkan dan bersandar pada diri kita. Tetapi tentu saja kita sungguh bersyukur kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Semua tegang. Ya. Boleh tengok kiri kanan dulu, kasih senyum saudara supaya nggak tegang ya. Saudara mungkin tegang bilang, Tuhan saya itu Tuhan saya itu. Saudara, kita punya Tuhan yang, saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ada momen di mana saya cuma bisa tertunduk dan saya nangis. Karena saya berpikir, Tuhan saya seorang hamba-Mu, tapi jujur tidak tiap hari saya kemudian berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Enggak setiap hari. Baik itu ketika saya dalam keadaan baik, ketika saya dalam keadaan stres. Ada waktu di mana saya tetap berjalan pada kekuatan saya sendiri. Membuat saya tertunduk dan berkata, Tuhan tolong saya. Dan bersyukur kenapa saya berkata Tuhan tolong saya, karena saya kenal Tuhan yang saya sembah dan saya layani selama puluhan tahun ini. Tuhan yang saya kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia.
Kalau mengacu pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia berkata, aku akan memuntahkan engkau. Aku akan, bukan aku pasti. Saudara, kalau mengingat kata pasti, saya langsung terbersit kemudian Kejadian pasal 2 ketika kemudian Tuhan berkata kepada Adam, ketika engkau makan buah ini, engkau pasti mati. Tapi dalam bagian ini Tuhan berkata, aku akan. Belum, saudara. Tuhan masih kasih kesempatan. Ini Tuhan kita, saudara. Di saat dia murka, maka di saat yang sama Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ketika Allah murka, dia tetap melimpahkan kasih setianya bagi jemaat Laodikia. Dan ini pun berlaku bagi saudara dan saya. Maka aku menasehatkan engkau, kata Tuhan Yesus, ayat 18, saudara. Supaya engkau membeli daripadaku emas, pakaian putih, dan minyak. Saudara, di dalam ayat 18 ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada jemaat Laodikia untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Tapi menariknya begini, saudara. Kalau kita baca tadi ayat 17, di situ kan dikatakan engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Lalu di dalam ayat 18, Tuhan berkata engkau harus membeli. Lah gimana cara belinya? Lah miskin, melarat, gak punya apa-apa, tapi mau beli. Bagaimana cara belinya? Wah, saudara, saya kemudian ketika menemukan ini, saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Sesuatu yang indah yang kemudian Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita perlu mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini yang akan kita ingat, saudara. Saudara, karena itu kenapa hidup kita gak bisa dilepaskan dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Tiap-tiap hari, saudara, gak mungkin. Karena tiap-tiap hari pun sebenarnya kehidupan kita ditopang oleh kemudian kasih karunia karena salib Kristus, bukan? Ketika Yesus kemudian mati untuk menebus, untuk menanggung dosamu. Bukankah itu bukan hanya dosa hari ini? Tapi dosa yang akan kita lakukan pun di hari-hari ke depan, bukankah itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus? Karena itulah kenapa kemudian Yesus mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Tiap hari kita ditopang oleh kasih karunia salib Kristus ini. Nggak bisa saudara memisahkan kehidupan kita itu dari salib Kristus. Karena tiap hari sendiri kita sudah ditopang oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah saudara, saya mengajak kita kembali mengingat pengorbanan Yesus. Kembali ya saudara, konteksnya tentang membeli. Kita nggak mampu beli. Lalu bagaimana caranya? Yesus memberitahukannya kepada kita. Lewat pengorbanan dia di kayu salib. Dia membeli kita dengan menyerahkan nyawanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus. Anda boleh ganti, kamu telah dibeli. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yesus menebus kita, membeli kita dengan nyawanya. Kembali soal membeli tadi, saudara. Ketika kita mau membeli emas yang murni, pakaian putih, minyak untuk melumaskan mata. Ini bicara tentang sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Saudara, caranya cuma satu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seutuhnya, sepenuhnya. Hanya dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh emas yang murni, yaitu iman di dalam Yesus. Kita akan memperoleh pakaian putih, sebuah status dosa kita sudah diampuni. Dan kita juga akan mendapatkan minyak untuk melumas mata kita. Kita dimampukan untuk melihat kasih karunia demi kasih karunia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita nggak akan mungkin mendapatkan semuanya itu kalau kita di luar Tuhan. Hanya ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mempersembahkan hidup kita, menyerahkan seutuhnya, seluruh hidup kita, maka kita akan memperoleh semuanya.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh memilih ingin menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan? Tarik-menarik antara kita, tarik-menarik antara dunia, seakan-akan dunia dengan Tuhan begitu kuat. Kita di tengah-tengah, lalu kita mulai memilih, saya mau kemana ya? Mau ke sana atau mau ke sana? Berapa banyak di antara kita saudara yang sungguh-sungguh mau menyerahkan dirinya untuk hidup di dalam dan bagi Tuhan. Hari ini mungkin ada momen-momen tertentu kita akan berkata, Tuhan aku menyerahkan seluruh hidup. Tapi kita mendapati praktiknya susah. Tapi kalau hari ini Tuhan masih mengingatkan kita, itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Saya tahu, saya mengerti karena saya juga manusia. Betapa sulitnya benar-benar day by day kita kemudian mempersembahkan, menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Gak gampang. Tapi kalau hari ini Tuhan mengizinkan engkau datang ke gereja dan Tuhan kembali mengingatkan, firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan hari ini masih mau mengingatkan kita melalui firman-Nya, maka kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Pada waktu saya mempersiapkan ini, saya juga kemudian mengingat satu kisah yang sungguh luar biasa indahnya. Seorang yang sangat kaya, saudara, punya harta yang begitu banyak. Seorang pejabat dengan pengawal yang banyak mengelilingi dia. Tapi dia adalah seorang yang hampa hidupnya. Dia sendiri, dia tidak punya teman, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Di dalam segala kekayaan itu tidak membuat kemudian dia bersukacita, mengalami sukacita yang sejati. Orang-orang yang mengawal dia begitu banyak, tidak membuat kemudian orang ini menjadi orang yang merasa tenang, nyaman, dan damai sejahtera. Tidak, saudara. Hidup dia susah. Hidup dia gelisah. Gak ada sukacita, saudara. Sampai kemudian, kita semua tahu kisahnya. Datanglah Yesus ke kota itu. Lalu Yesus berkata, Sakeus, turun. Aku mau menumpang di rumah. Tangki kasihnya yang kosong itu terpenuhi. Damai sejahtera yang selama ini dia damba-dambakan. Memenuhi hati pikiran. Di dalam sukacita surgawi. Di dalam kemudian kondisi di mana sungguh dia mengalami Tuhan yang luar biasa karena dia tinggal di dalam Tuhan. Dia sampai kemudian berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini bukan bicara tentang uang, saudara. Tapi di sini bicara tentang apa yang aku miliki itu tidak sebanding dengan apa yang sudah aku terima. Yaitu Yesus, engkau sendiri yang sudah datang dalam hidupku. Itu jauh melebihi dari segala apa yang aku miliki saat ini. Saudara, karena itu kalau hari ini Tuhan masih mengingatkan akan kasih karunia-Nya, saudara, kita sungguh adalah orang-orang yang beruntung. Keuntungan kita itu, saudara, melebihi keuntungan mendapatkan emas, perak, atau kekayaan apapun, bahkan melebihi seluruh dunia ini. Karena ketika Tuhan mengingatkan kita, Dia menasihati kita, Dia menegur kita, dan kemudian kita boleh berespon terhadap firman-Nya. Kita bertobat, memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan segala-galanya. Yesus berkata, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan Dia. Dan Ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang berkata, aku sedang tidak baik-baik saja saat ini. Mari saudara, saya bawa saudara untuk memikirkan satu kenyataan. Ketika kita berkata, aku tidak baik-baik saja, apapun kondisinya. Lalu kemudian kita tetap memilih
tidak di dalam Tuhan, atau kita tetap memilih hidup di luar Tuhan, saudara, apa akibatnya? Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak baik-baik saja. Tapi entah kenapa dia tidak mau memilih di dalam Tuhan, tapi tetap memilih di luar Tuhan. Saudara, maka tidak mengherankan begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam kepahitan, iri hati, dengki. Banyak orang Kristen yang hidup dalam amarah, dendam, dan kekecewaan. Banyak orang Kristen yang hidup dalam frustrasi, keputusasaan, kehilangan arah, dan tidak memiliki semangat. Hidup dia terus menderita, terus merasa tidak ada damai sejahtera. Hidupnya gelisah, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena memilih hidup di luar Tuhan. Atau sebaliknya, saudara, ada mungkin orang yang berkata di antara Bapak Ibu Saudara akan berkata, I'm fine, aku baik-baik saja. Tapi ternyata dalam kondisi baik-baik saja, kita tetap memilih hidup di luar Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang Kristen seperti itu? Orang Kristen seperti itu, maka dia merasa dia tidak butuh Tuhan. Enggan berdoa, tidak suka ke gereja, tidak suka baca dan merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen seperti itu akan menjadi orang Kristen yang sombong, arogan, egois, tidak peduli dengan sesamanya, malas melayani. Orang Kristen seperti itu akan terus hidup dalam kecurangan, tidak jujur, dan serakah. Dan dia merasa sukacita yang dia peroleh dari dunia, itu akan membuat dia sukacita seterusnya. Dia merasa damai sejahtera yang dia miliki akan membawa dia damai sejahtera yang seterusnya. Tapi semuanya itu fana. Sangat berbeda, saudara, dengan orang Kristen. Mau dia baik-baik saja, mau dia tidak baik-baik saja, tapi memilih di dalam Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan. Hidup bersandar pada Tuhan. Engkau boleh menangis karena kehidupanmu. Engkau boleh mengeluh sebanyak-banyaknya di hadapan Tuhan akan hidupmu. Tapi pada akhirnya iman yang kemudian dianugerahkan akan menuntun. Tetap hidup yang berserah, tetap hidup yang mengandalkan Tuhan, tetap hidup yang kemudian bersyukur. Hati pikiran tetap diberikan segala damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun di dalam kehidupan lembah bayang-bayang maut. Orang yang tetap memilih di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Ketika dia dipenuhi dengan berkat demi berkat, dia akan semakin rendah hati. Dia sadar hidup dia harus jadi berkat buat orang. Dia sadar hidup dia kemudian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu semata-mata dari Tuhan dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia akan menjadi orang yang sangat energik. Karena dia tahu setiap berkat demi berkat itu adalah bagian di mana Tuhan memberkati dia untuk kemudian hidup mempermuliakan Tuhan selama dia hidup di dunia ini. Dan sukacita yang dia terima bukan karena berkat itu. Karena dia tahu dia mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mengikut sertakan dia. Waktu saya mengajar, saudara, kelas pembinaan pelayan, saya diingatkan oleh salah satu peserta, Tuhan masih mau melibatkan kita. Saudara, pada waktu saya memikirkan bagian itu, siapa saya kalau Tuhan masih mau melibatkan saya di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Amazing. Itu sukacita yang melebihi segala sukacita yang boleh dunia berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ayat yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari ini Tuhan memperhadapkan kepada kita sebuah pilihan. Hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Hidup bagi Tuhan atau hidup bagi diri sendiri. Saya berharap ketika saudara pulang, saudara telah memilih sebuah pilihan yang benar. Mari kita berdoa. Saudara, saya beri kesempatan pada setiap kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau engkau saat ini mau memilih, menentukan komitmenmu di hadapan Tuhan, sekarang waktunya. Kehidupan seperti apa yang mau engkau persembahkan kepada Tuhan.
engkau dituntun oleh Roh Kudus hati pikiranmu. Engkau tahu yang terbaik, yaitu hidup di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk memilih pilihan itu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu, Tuhan tidak akan membiarkanmu. Karena ketika engkau mau hidup dan bagi Tuhan, itu terjadi bukan karena kekuatanmu, tapi karena kekuatan daripada Tuhan semata-mata. Tiap hari engkau mengangkat tangan, tiap hari Tuhan mengulurkan tangannya bagimu. Tiap hari engkau butuh topangan, tiap hari Tuhan menopang. Ada waktu engkau bersuka, sukacita itu dari Tuhan. Ada waktu ketika engkau berduka, penghiburan damai sejahtera yang sejati Tuhan limpahkan padamu. Terima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan. Ada kasih setia yang tidak pernah habis-habisnya. Bukti kasih yang terus melimpah. Tidak ada yang lebih baik dari hal itu Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu oleh dunia ini. Jangan biarkan kami ditipu oleh kecenderungan hati pikiran kami yang jahat. Tuntun kami Tuhan untuk kembali mengingat salib di mana Yesus Kristus dikorbankan. Itu pilihan terbaik. Satu-satunya yang terbaik. Tolong kami untuk berdiam di dalam kasih karunia itu. Ada waktu di mana sungguh Tuhan kami mengalami kesulitan. Rasanya berat sekali Tuhan. Kami bergumul mungkin dalam masalah rumah tangga kami. Kami bergumul mungkin ketika kami harus mendidik, membesarkan anak-anak kami. Kami mungkin harus bergumul di dalam pergumulan karena memikirkan kebutuhan hari demi hari. Kami mungkin bergumul masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah studi, masalah kesibukan yang tidak ada habis-habisnya, masalah kelelahan dan tidak dihargai. Ada waktu kami rasanya lelah sekali Tuhan, capek dengan hidup ini. Ingatkan kami, kalau tiap hari kami ada di dalam Engkau, hidup tetap sulit, badan tetap capek, pikiran mungkin kehidupan ini merasa terus tertekan. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Kami percaya akan selalu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami tahu akan ada selalu pelangi setelah badai yang hebat. Kami tahu malam lewat, gelap lewat, selalu akan ada fajar yang menyingsing. Burung yang tidak menabur dan tidak menuai Engkau pelihara. Kami pun tahu Engkau pasti memelihara kami. Terima kasih kalau Engkau memberkati jemaat-Mu dengan segala kecukupan Tuhan. Lewat pekerjaan mereka, usaha mereka. Terima kasih kalau anak-anak mereka bertumbuh dengan sehat, baik, cerdas, pintar. Terima kasih kalau mereka semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan terus bisa beraktivitas. Tapi Tuhan biarlah di dalam segala berkat demi berkat yang Engkau berikan, sukacita demi sukacita karena berkat-berkat itu. Hamba mohon ingatkan anak-anak-Mu. Sukacita yang sejati adalah karena salib Kristus. Tidak ada yang melebihi sukacita itu.
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami pulang bawa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.